Ini ada cerita ini ada santri sangat ta'zim kepada gurunya. Konon suatu ketika Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu anhu, penyusun Ratib Al-Attas, sedang duduk bersama para santrinya. Santrinya kan banyak, dan ada satu santri yang bernama Syekh Ali Baros sedang duduk di sampingnya sambil memijit kaki sang gurunya. Habib Umar Al-Attas itu terdiam sesaat dan berkata, karena Habib itu ada kewaliannya. Di saat berkumpul dengan para santri, dan ada satu santri yang bernama Syekh Ali Baros itu memijiti gurunya, yang lain cuman duduk-duduk biasa. Habib Umar terdiam sesaat dan berkata kepada para santrinya, "Kita kedatangan tamu istimewa," kata gurunya. "Ya, siapa guru?" Nabi Khidir alaihi salam. "Oh, Nabi Khidir," kata santrinya. Terkejut para santri itu, karena tidak segampang orang didatangi Nabi Khidir. "Sekarang ada di mana, guru?" kata santri-santrinya. "Sekarang beliau sudah berada di gerbang depan atau di pintu gerbang. Sekarang sudah ada di pintu gerbang." Mendengar dawuh sang gurunya, para santri berhamburan menuju pintu gerbang menyambut kehadiran Nabi Khidir alaihi salam. Semua pada menyambut kedatangannya Nabi Khidir alaihi salam, karena sulit sekali untuk bertemu dengan Nabi Khidir atau Nabi Khidir, kecuali santri yang satu itu yang tetap diam, tetap mijiti gurunya. Lalu Habib Umar bin Abdurrahman bertanya kepada Syekh Ali Baros yang sedang memijiti Habib Umar itu, "Ya Ali, kenapa kau tidak menyambut Nabi Khidir bersama teman-teman yang lain?" Ditanya oleh gurunya, "Ya Ali, kenapa kok kamu tetap diam di sini? Yang lain kan sudah menyambut semua." Syekh Ali itu menjawab, "Wahai guru, Nabi Khidir alaihissalam itu datang sengaja menemuimu. Untuk apa aku lepaskan tanganku dari mata kakimu sedang memijiti kakimu? Karena kedudukanmu, yaitu sebagai guru, di mataku sebagai murid jauh lebih mulia dibandingkan Nabi Khidir alaihi salam." Buat apa guru menyebut Nabi Khidir? Karena sampeyan sebagai guru itu lebih berharga daripada Nabi Khidir menurut aku sebagai santrinya.
Mendengar jawaban dari muridnya itu, lalu berkata Habib Umar, tidak akan aku terima hadiah Fatihah dari siapapun untukku kecuali disertai dengan nama Ali Baros sebagai santrinya itu. Ketika tawassul kepada Habib Umar, tapi Syekh Ali Baros sebagai santrinya itu gak disebut, itu Habib Umar tidak akan menerima katanya. Saking apa? Saking Syekh Ali Baros itu diangkat sebagai santri yang sangat istimewa oleh gurunya. Kenapa? Karena menganggap gurunya itu lebih mulia daripada Nabi Khidir. Itu anggapan sebagai santri kepada guru harus begitu. Ada ulama terbesar, tapi ada gurunya, itu di dalam hatinya jangan sampai dianggap lebih besar daripada gurunya sendiri. Akan tapi bukan apa? Bukan di hatinya itu mengecilkan, meremehkan ulama, orang-orang yang alim yang lain. Tidak boleh. Kalau ada orang alim, ada ulama, jangan dipilih kasih. Semua para ulama itu harus dita'zimi, dihargai. Kadang-kadang kan kalau bukan gurunya diremehkan, nggak boleh. Akan tapi di dalam hatinya itu harus lebih tinggi nilainya daripada ulama atau orang alim yang lain. Tapi jangan meremehkan ulama yang lain, tidak boleh. Ini sampai Syekh Ali Baros itu kedatangan Nabi Khidir tidak menyambut. Kenapa? Karena waktu itu sedang mengikuti gurunya. Saking apa? Saking ta'zimnya kepada gurunya, sehingga Syekh Ali Baros itu oleh gurunya sangat dihargai. Barang siapa yang kirim Fatihah kepada saya tapi tidak menyebut nama Ali Baros, saya tidak menerimanya. Akhirnya dengan keridhaan guru kepada Syekh Ali Baros itu, maka Syekh Ali Baros yang berguru puluhan tahun kepada Habib Umar dengan berkhidmah dan mengabdi, di kemudian hari bisa menjadi ulama yang besar yang banyak memberi manfaat kepada umat, sehingga menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang terdepan di masanya. Kenapa? Karena hatinya sangat ta'zim kepada gurunya, gak pernah mengecewakan gurunya, gak pernah gurunya sampai marah, sampai kecewa, tidak pernah. Selalu membuat hati gurunya ridha. Kemuliaan guru seperti orang tua kita, jadi harus dihargai, dihormati seperti kedua orang tua kita sendiri. Karena guru itu adalah orang tua di dalam agama. Tanpa orang tua, kita semua tidak mungkin hidup sampai sempurna seperti ini. Karena tidak ada yang merawati, tidak ada yang menafkahi. Karena apa? Orang tua, lebih-lebih seorang ibu, tidak kenal lelah, tidak kenal ngantuk. Orang sudah tidur semua, seorang ibu tidak tidur, menangis, buang air kecil, buang air besar. Kadang-kadang
ada anak yang selalu nangis sampai semalam satu gak tidur, tapi seorang ibu tetap melayani anaknya. Saking dari besarnya kecintaannya sang ibu kepada anak. Juga sang guru, kita semua bisa kenal bahwa ada Allah. Allah itu satu, Allah yang harus disembah, yang wajib disembah, Allah yang menciptakan alam semesta. Dan kenal kepada Rasulullah bahwa Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW, dan kenal kepada hukum-hukum Allah sehingga bisa sholat, bisa puasa dengan sah dan sempurna karena kenal terhadap hukum-hukum Allah yang diberitahu, yang dikenalkan oleh guru kita. Makanya guru itu adalah orang yang mengenalkan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah, dan kenal kepada hukum-hukum Allah, dan juga mengenalkan kita semua bahwa ada siksa kubur, ada nikmat kubur, ada siksa neraka, ada nikmat di akhirat itu surga. Ini semua tahu dari para guru. Guru tidak pernah lelah, tidak pernah mengenal ngantuk, tidak pernah mengenal lapar, haus, panas, hujan, tetap mengajar kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua dapat barokah dari para guru, barokah dari kedua orang tua, menjadi orang yang mulia dunia sampai akhirat. Jadi insya Allah orang yang selalu taklim kepada kedua orang tua dan kepada guru-gurunya, Allah akan menaikkan derajatnya di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.